Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur, terima kasih tersembahan bagi Tuhan untuk semua anugerahnya dalam kehidupan kita hingga di saat ini. Diberikan kita kesehatan dan waktu indah untuk beribadah di malam hari ini. Jemaat, mungkin saat ini kita sedang gundah, lemah dan hilang pengharapan sampai kapan wabah COVID-19 ini akan terus kita rasakan. Tapi Tuhan punya cara sendiri untuk membuat kita semua melihat dan merasakan kebaikan-Nya. Berdoa dan memuji Tuhanlah selalu. Percayalah bahwa Allah yang setia tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kembali menumbuhkan sukacita dan harapan dengan merespon panggilan Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyanyikan pujian bagi-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Besar, kekal selalu kasih-Mu, kami datang dalam ibadah di malam hari ini, memberikan pujian dan waktu kami kepadamu. Biarlah kami senantiasa dalam kasih dan penyertaan-Mu. Berkati setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, dan bahkan jemaat masing-masing yang ada di rumah agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. Amin. Pembacaan Mazmur. Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Saya baca kalimat yang keluar dan jemaat membaca ayat yang ke dalam, yang berbunyi demikian. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. Layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung semarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatan tangannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan.
segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran, Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Saat teduh untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mau dengar sabda Tuhan dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kami rindu Tuhan melawat kami, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai 13 yang akan dibacakan oleh seorang bapak. Pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan.
Karunia-karunia, talenta-talenta Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membangun kehidupan iman kita pribadi. Tapi terlebih adalah untuk membangun iman persekutuan dalam kebersamaan. Untuk apa? Untuk satu hal, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada karunia yang lebih penting dan utama satu dengan yang lainnya. Semua karunia itu baik. Seorang dosen teologi waktu saya kuliah namanya Rudi Budiman, dia berpandangan bahwa karunia itu ada dua. Karunia yang supranatural atau supraalami, dan karunia yang natural atau alami. Karunia yang alami atau natural itu bisa diajarkan. Ya. Mengajar, menasehati, dan lain sebagainya. Ya, termasuk berkhotbah pun bisa dipelajari. Tetapi ada karunia lain yang tidak bisa dipelajari. Itu adalah karunia supranatural atau supraalami yang semuanya berasal daripada Tuhan untuk membangun kehidupan persekutuan bersama. Apa contohnya? Berbahasa lidah, karunia menyembuhkan, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita terjebak pada pemahaman bahwa karunia yang supranatural itu, supraalami itu lebih utama, lebih penting daripada karunia mengajar, menasehati. Padahal tidak. Semua karunia itu sama dan harus saling melengkapi, saling menopang satu sama lainnya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa karunia yang paling utama dari semua karunia itu adalah apa? Yaitu karunia kasih atau karunia berbuat kasih. Dan bacaan Alkitab kita mengingatkan pada saat ini, tidak ada gunanya kita punya karunia bernubuat, karunia berbahasa malaikat, berbahasa roh, bahasa apapun di dunia ini kalau tidak ada kasih. Karunia pengetahuan dan kepandaian tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Iman yang sempurna memindahkan gunung pun tidak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Karunia untuk berbagi, membagikan segala sesuatu yang kita miliki, bahkan tubuh kita korbankan, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara sekalian, hal yang utama mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, karunia yang utama dan terutama yang harus kita cari dan kita kejar adalah karunia berbuat kasih. Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau Ibu Bapak mungkin sudah pernah atau menyempatkan diri untuk naik ke atas menara gereja GPIB Immanuel, di lonceng itu ada tulisan dalam bahasa Belanda. Dan itu diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1. Saya bacakan ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Yang utama adalah karunia bahasa kasih atau berbuat kasih. Itu yang harus kita kejar dan kita cari. Dan di bagian lain dari lonceng gereja GPIB Immanuel Medan ini ada tulisan yang bagus juga dalam bahasa Belanda. Yang saya terjemahkan, ketika lonceng ini berbunyi, itulah tanda kasih sayang Tuhan untuk kita sekalian. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara sekalian, jemaat GPIB Immanuel, kalau dalam tradisi
orang-orang Belanda zaman dulu, itu 1 jam sebelum ibadah itu lonceng gereja dibunyikan. Teng, teng, teng. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar umat yang ada di sekitar gereja mempersiapkan diri untuk beribadah. Mulai berjalan kaki dari rumah untuk beribadah. Atau mulai dengan kendaraannya keluar dari rumah menuju ke gereja. 30 menit sebelumnya lonceng gereja berbunyi kembali. Teng, teng, teng. Untuk apa? Umat sudah ada di dalam gedung gereja. Untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan juga kalau ada masalah pergumulan dalam hidup, disampaikan setengah jam sebelum berdoa itu. Sebelum beribadah itu. Dan pada saat ibadah dibunyikan lagi. Teng, teng, teng. Tanda ibadah akan dimulai. Dan kemudian pintu gereja ditutup. Ibadah dimulai. Itulah sebabnya ibu bapak saudara sekalian, kalau ke gereja saran saya jangan terlambat. Ya. Persiapkan diri di rumah sejam sebelumnya. Di gereja 30 menit sebelumnya paling tidak. Dan begitu pas waktu ibadah kita sudah siap untuk beribadah. Karunia yang utama dan terutama adalah karunia kasih atau berbuat kasih kepada sesama manusia. Dan hal yang kedua, kita diingatkan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Menjadi orang Kristen yang tidak seperti kanak-kanak dalam teks ini adalah hidup dalam karunia yang dimiliki, tapi semuanya harus diarahkan untuk pembangunan tubuh Kristus dalam perbuatan kasih. Kenapa? Karena karunia-karunia itu yang supranatural, supraalami, ataupun karunia yang natural dan karunia yang alami itu karunia itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Harus saling menopang, harus saling bekerja sama satu sama lainnya. Tidak sempurna. Ya. Di samping tidak bersempurna, karunia-karunia itu akan berakhir. Kalau ibu bapak meninggal, saya meninggal, karunia itu akan berakhir. Tapi karunia berbuat kasih tidak pernah berakhir. Itulah sebabnya ada pepatah yang berkata, gajah mati meninggalkan gading dan harimau mati meninggalkan belang. Artinya apa? Harus ada yang kita tinggalkan, harus ada yang tetap abadi, harus ada yang tetap sempurna dalam kita memakai karunia-karunia yang kita miliki. Apa? Karunia itu harus dilakukan untuk perbuatan kasih, membangun persekutuan untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, itulah sebabnya mengapa gereja-gereja Protestan pada umumnya, termasuk GPIB, tidak terlalu menekankan karunia bahasa lidah atau karunia bahasa roh. Karena Rasul Paulus sendiri tidak memakai karunia bahasa lidah, bahasa roh untuk pelayanannya. Ibu bapak saudara sekalian, kita punya karunia yang berbeda-beda Tuhan berikan. Tapi ingat, kita saling bekerja sama. Kita saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Agar semuanya diarahkan untuk berbuat kasih. Agar seluruh karunia yang kita perbuat dan lakukan menjadi sempurna, menjadi kekal. Sehingga di saat Tuhan memanggil kita dalam kemuliaannya, ada sesuatu yang kita bisa tinggalkan. Kita bisa orang lain mengenangnya. Apa? Perbuatan kasih. Perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari kita terus berbuat kasih satu dengan yang lainnya dalam Tuhan. Bagaimana caranya?
menurut saya, paling tidak kita saling menopang di dalam doa satu dengan yang lainnya. Kondisi saat ini adalah kondisi yang tidak nyaman. Mari kita saling berdoa. Ya, satu dengan yang lainnya. Ketika kita ingat warga jemaat kita yang sedang bergumul, masalah pergumulannya, mari kita topang dalam kasih, dalam doa, kita doakan orang itu. Kita dengar jemaat kita yang akhirnya terdampak karena masa pandemi COVID-19 ini. Mereka di PHK, dirumahkan, tidak berpenghasilan. Kita doakan mereka. Ya. Kita doakan mereka agar mereka kuat menghadapi masalah pergumulan yang dihadapi. Itulah sebabnya kalau di warta jemaat ada warta diberikan kepada ibu bapak. Sekarang ibu bapak bisa lihat di WA grup jemaat. Jangan hanya dilihat kas kita berapa, pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Ini benar enggak pengeluarannya? Ini pemasukannya benar enggak? Ya itu boleh saja. Tapi seluruh kegiatan gereja diikuti, kemudian didoakan. Kalau warga jemaat yang dalam keadaan sakit di warta jemaat, didoakan warga jemaat itu. Kita saling menopang dalam kasih. Kalau ada warga jemaat yang berduka cita, kita doakan mereka dalam kasih. Dan kalau ada keluarga-keluarga yang ada di warta jemaat ditulis, mari kita doakan dalam sepekan ini. Keberadaan mereka, baik masalah, pergumulan, harapan, ataupun sukacita. Begitupun kalau ada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, doakan mereka. Doakan, berikan ucapan selamat hari ulang tahun, happy wedding anniversary untuk yang hari ulang tahun perkawinan. Saling berbuat kasih, saling menopang dalam perbuatan kasih adalah hal yang utama dalam hidup dan kehidupan ini. Tidak ada gunanya punya karunia supranatural kalau akhirnya sombong dan angkuh. Tidak ada gunanya. Tidak ada. Karunia yang utama dan terutama berbuat kasih, menopang dalam kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak warga jemaat GPIB Immanuel yang menyumbangkan sembakonya, dikumpulkan di gereja. Satgas dari GPIB Immanuel bekerja. Satgas ini ibu bapak yang bekerja ini PHM semuanya. Luar biasa ya PHM. Mau turun tangan. Dibantu oleh karyawan-karyawan gereja. Ya. Saya dalam pemberian sembako beberapa hari yang lalu ya mencoba menemani, dan saya melihat ada banyak jemaat yang bersuka cita untuk proses itu. Kadang sore hari saya pun berjalan dengan sepeda saya. Ya. Banyak orang yang menderita, tidak tega saya. Beberapa hari lalu ada orang lewat di depan pastori dengan karungnya. Dia menangis, saya tanya, kenapa kamu? Saya nggak tahu mau makan apa pak. Pemulung pun tidak ada lagi yang harus kami cari barang-barang bekas. Oh gitu. Ada beras untuk istri anakmu? Tidak ada. Ya sudah, saya ke pastori, saya ambil beras dan beberapa makanan lainnya saya kasih. Apa yang terjadi? Dia menangis dan sangat berterima kasih. Itulah sebabnya perbuatan ibu bapa jemaat Tuhan yang berbuat kasih saling menopang, khususnya bagi yang terdampak. Dan satgas yang melakukan pembagian adalah pekerjaan yang mulia. Pekerjaan kasih yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Ya. Nggak bisa bahasa roh, nggak apa-apa. Nggak bisa menyembuhkan orang, nggak apa-apa. Nggak bisa menafsirkan bahasa roh, nggak apa-apa. Yang penting apa? Berbuat kasih. Nggak bisa berkhotbah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau penaturan diaken harus belajar. Karena tugas penaturan diaken salah satunya harus berkhotbah.
Ya. Tapi berkhotbah bukan dengan pikiran logika kita, dengan hati dan iman kita. Pasti kita mampu melayani Tuhan dengan kasih yang luar biasa itu. Sekali lagi jemaat Tuhan, karunia yang utama dan terutama, talenta yang utama dan terutama adalah berbuat kasih satu dengan yang lainnya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa di malam hari ini, datang mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan di sepanjang minggu-minggu ini ya Bapa. Bapa yang baik, di dalam ibadah keluarga Tuhan pada malam hari ini, kami mau berdoa Tuhan, membawa keluarga-keluarga kami semuanya Tuhan ke tangan-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, buat keluarga kami Tuhan saat ini dimanapun berada Bapa. Anak-anak kami Tuhan, baik yang ada bersama dengan kami Tuhan saat ini, maupun anak-anak kami Tuhan yang jauh dari kami ya Tuhan, yang saat ini mungkin ada yang bekerja Tuhan di kota-kota lain ya Bapa, maupun anak-anak kami Tuhan yang sedang mengikuti pendidikan Tuhan di kota-kota yang jauh dari kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, tangan Tuhan yang penuh berkat itu juga Tuhan senantiasa menjaga mereka, menopang kehidupan mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka saat ini ya Bapa. Lebih-lebih Tuhan Kau lihat keberadaan bangsa dan negara kami, yang saat ini dilanda pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami merasa khawatir Tuhan, hati kami sering takut ya Bapa, dengan situasi yang terjadi saat ini. Tetapi melihat kuasa Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan, di sepanjang kehidupan kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak kami Tuhan.
Saat ini Tuhan, di beberapa tempat ya Bapa, diadakan PSBB ya Tuhan, di mana anak-anak kami Tuhan mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh berkat, penuh kuasa itu akan mencukupkan segala keperluan mereka, kebutuhan makanan dan minuman mereka ya Bapa. Engkau akan menjauhkan sakit penyakit daripada mereka. Demikian juga Tuhan kepada para pemimpin-pemimpin kami yang sedang mempersiapkan segala sesuatu Tuhan untuk kebaikan rakyatnya. Berikan hikmat kemampuan kepada mereka Bapa, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil sungguh-sungguh Tuhan boleh membawa kebaikan buat kami anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa pujian kami di Tuhan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pasien yang mengalami sakit penyakit, khususnya untuk pasien ODP yang positif juga, dan juga pasien yang saat ini masih dalam perawatan karena virus corona. Bapa di surga, kiranya Engkau melawat mereka ya Bapa. Engkau berkati mereka semuanya, Engkau jamah mereka semuanya, Engkau berkati segala makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Begitu juga peralatan medis yang mereka gunakan, agar semuanya itu menjadi kekuatan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang mengalami sakit. Tolong mereka juga Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat pasien yang telah meninggal karena menderita sakit corona. Engkau tolong mereka, khususnya keluarganya, agar diberikan kekuatan dalam kehidupan mereka, agar Engkau juga berikan penghiburan kepadanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam rangkaian doa syafaat kami di saat ibadah malam hari ini Bapa, kami belajar dari pendalaman firman Tuhan malam hari ini, bahwa kami harus belajar untuk berbuat kasih. Kami sebagai gereja Bapa, kami boleh melakukan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang berada di seluruh muka bumi ini, baik gereja-gereja di Asia, khususnya gereja kami di Indonesia, khususnya GPB Immanuel Medan. Kami boleh melakukan segala sesuatunya hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Kami sebagai jemaat, biarlah kami belajar untuk menopang semua kegiatan yang dilakukan oleh gereja pada saat ini. Kami boleh berbuat kasih, dan itu sudah terwujud melalui pemberian sukacita yang kami berikan kepada para jemaat. Bapa, berkati setiap jemaat, agar mereka boleh menyediakan waktu, mereka boleh menyediakan segala sesuatunya untuk kebutuhan dan pelayanan gereja ke depan. Kami juga belajar untuk mengasihi saudara-saudara kami yang lain. Kalau pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang menjalankan aktivitas mereka, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang menjalani aktivitas berpuasa pada saat ini Bapa. Tuhan, biarlah Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, agar mereka juga menyadari bahwa apa yang menjadi persoalan saat ini di dalam menghadapi peristiwa COVID-19 ini, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami mendukung pemerintah di dalam segala usahanya untuk mencegah berlanjutnya peristiwa ini. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, dan alat medis yang menjadi garda terdepan di dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dengan baik, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk para dokter, perawat, bahkan yang menjadi garda terdepan, agar mereka
tetap tulus sukacita melayani para pasien yang ada di hadapannya. Begitu juga untuk dampak positif ekonomi, untuk warga jemaat yang dirumahkan, di PHK karena COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami semua dengan luar biasa. Hari demi hari kami dapat menikmati sampai pada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Karena tuntunan dan penopangan tangan Tuhan yang menguatkan kami di dalam menjalani keadaan menyedihkan ini dengan penuh syukur dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan yang senantiasa menyerahkan kehidupan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Inilah doa sembahyang kami yang kami alaskan di dalam doa Bapa kami, doa yang sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan dan syukur dapat jemaat transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 106 00 740 0020 atas nama GPIB Immanuel Medan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupukan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang Maha Kudus.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami memperoleh berkat daripada-Mu, ya Allah, dengan berbagai cara Kau beri pada kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, walau tak begitu banyak dan besar jumlahnya, tetapi kami memberikan dengan penuh ucapan syukur akan berkenan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada saat ini. Dan ingat, hal yang utama adalah karunia berbuat kasih satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita menutup rangkaian ibadah pada saat ini dengan Gita Bakti 252 ayat 1 dan 4. Berpeganglah pada janji Tuhan. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, hidupmu tamatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah keluarga pada saat ini selesai. Ingat, stay at home. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Yakinlah pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tuhan memberkati. Shalom.